menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dia terdapat di KD 3.3, yaitu menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di KD ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Dan yang kedua itu, siswa dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan materi pembelajaran kita yaitu tentang sistem politik. Tadi kan Ibu sudah sebutkan di tujuan itu ada supra. Sebelum kita bahas supra ini, kita akan bahas tentang sistem politiknya terlebih dahulu. Baru kita ke suprastruktur dan infrastruktur sistem politiknya. Baru yang tadi kita ke lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Untuk manfaatnya tadi kan Ibu sudah sampaikan apa tujuan, materinya. Manfaat kita untuk pembelajaran hari ini tuh kalian tahu apa saja lembaga-lembaga negara, apa saja tugas dan wewenang dari setiap lembaga-lembaga itu. Ibu sudah katakan kan bahwa materi kita yang pertama kita akan bahas tentang sistem politik. Ada yang tahu nggak apa itu sistem, apa itu politik? Sistem adalah suatu perangkat atau elemen yang berkaitan satu sama lain dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya sistem itu yang sudah direncanakan sehingga dia akan bisa mencapai tujuannya. Ya, sistem itu untuk mencapai sesuatu. Dan apa itu politik? Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikat demi kebaikan bersama dalam suatu wilayah. Jadinya sistem itu suatu perangkatnya, dan politik itu adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dan apa itu sistem politiknya? Sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik itu. Jadinya sistem politik itu adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk membuat kebijakan atau aturan. Selanjutnya kita akan bahas tentang suprastruktur politik. Ada yang pernah dengar tentang suprastruktur politik? Tidak ada ya. Oke. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik. Mesin politik di suatu negara dan merupakan penggerak politiknya. Ini ya, dua kata ini dia, struktur politik itu mesin politiknya atau penggerak politiknya. Di mana dimaksudkan dengan penggerak dan mesin ini? Yaitu lembaga negara. Yang dimaksud dengan mesin politik atau penggerak politik itu yaitu lembaga negaranya. Ada yang tahu nggak lembaga negara itu apa saja? DPR. Nah, yang kayak DPR, MPR gitu ya, itu lembaga negara. Nah, kita lanjut sekarang. Suprastruktur politik Indonesia. Menurut yang Trias Politika ya, ada 3. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Kemarin kan udah pernah belajar minggu kemarin kan tentang kekuasaan legislatif. Ada yang masih ingat kekuasaan legislatif itu kekuasaan yang apa? Kekuasaan untuk membuat atau membentuk kebijakan. Jadi siapa yang membuat dan membentuk kebijakan? DPR. Ingat ya, yang membuat atau membentuk kebijakan itu DPR. Dan yang kedua apa setelah kekuasaan legislatif itu apa? Ya, kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Untuk menjalankan kebijakan atau melaksanakan undang-undang. Yang ketiga apa setelah kekuasaan legislatif? Apa? Apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yang mengadili. Ingat ya, suprastruktur itu dia tuh bertumpu pada Trias Politika yang dimana ada 3, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan ini yang tadi dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara itu ada presiden,
Presiden, MPR, DPR, MA, MK, ya, KY, DPD dan BPK. Kenapa itu infrastruktur? Infrastruktur politik yaitu kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Jadinya masyarakatnya ya infrastruktur itu ya. Masyarakat, kalau infrastrukturnya kan tadi pemerintahnya. Kalau infra itu masyarakatnya. Kan ada pembagiannya yang infrastruktur itu yang pertama ada apa? Partai politik. Partai politik. Partai politik itu apa? Organisasi politik yang dibentuk oleh warga negara dengan sukarela dengan persamaan kehendak dan cita-cita. Jadinya setiap partai politik itu memiliki kesamaan yang sama sehingga dia membuat suatu partai. Terus yang kedua, ada kelompok kepentingan di mana dia mempunyai kepentingan terhadap kebijakan di negara tersebut. Ada kepentingannya yang tidak sesuai dari pemerintah sehingga dia mengajukan kepentingannya. Terus yang ketiga, ada kelompok penekan. Apa itu kelompok penekan? Yang memperjuangkan keputusan politiknya. Dia menekan karena ada dari kebijakan pemerintah itu yang tidak sesuai sehingga dia menekan untuk entah itu menghapus atau tidak merevisinya kembali. Dan yang terakhir yaitu media komunikasi politik. Ada yang tahu pas kalau media itu udah kita tahu ya, ada televisi, ada internet, ada handphone dan segala macamnya, alat komunikasinya. Baik, untuk materi selanjutnya tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini yang sebelum amandemen ya, di mana sebelum amandemen ini MPR yang menjadi lembaga tertinggi. Dia yang memegang kekuasaan di masa ini sebelum di amandemen MPR yang mengangkat presiden dan wakil presiden, dia yang memberhentikan presiden dan wakil presiden. Itu ya makanya dia dikatakan penjelmaan dari 5 lembaga negara yang di bawahnya. Ya, MPR itu dikatakan lembaga tertinggi negara sebelum di amandemen. Nah, setelah di amandemen, dia sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga yang tadi sebelum amandemen itu. Tetapi setelah amandemen ini, apa sih lembaga yang tidak ada di sesudah amandemen? Ada yang bisa membedakan? Ada yang bisa membedakan? Yang sebelum di amandemen dengan yang sesudah amandemen? Apa? DPA. Kenapa DPA dihapus setelah amandemen? Karena tugas dan wewenangnya itu tidak efektif atau efisien dikatakan. Kenapa? Karena tugas dan wewenang DPA atau Dewan Pertimbangan Agung itu hanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari presiden. Hanya itu tugasnya dia. Sehingga dikatakan tidak efektif atau efisien, sehingga ketika setelah amandemen itu dihapus DPA dan diganti dengan lembaga MK, KY, ya. Karena DPA hanya menjawab pertanyaan dari presiden, yaitu dia tugasnya sehingga dia dihapus ketika amandemen. Nah, kita tadi sudah jelaskan. Dia kita tahu apa sih wewenang dari setiap lembaga-lembaga yang tadi. Yang pertama, MPR mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Ya, itu MPR. Yang kedua, presiden. Yang pertama, dia memegang kekuasaan pemerintahan, tapi pemerintahan secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Ya, tapi yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya itu ada DPR dan BPK. Bisa kalian lihat kan, dan DPR ini dia membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden. Ya, bisa dilihat semuanya di slide ini.
Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Dan kalau bisa lihat yang 3 kampanye itu. Dan yang BPK, apa itu BPK wewenangnya? Untuk menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hanya BPK yang mempunyai aturan untuk masalah keuangan negara. Untuk beredarnya uang di negara itu hanya BPK yang bisa memutuskan. Kalau dia kelebihan nanti jatuhnya inflasi. Negara kita yang rugi. Terus yang selanjutnya itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung ini dia itu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir. Yang kedua ada menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusinya itu dia wewenangnya itu mengadili pada tingkat pertama. Kalau Mahkamah Agung hanya terakhir saja. Kalau konstitusi pertama dan terakhirnya dari awal kasusnya sampai akhir. Kalau Mahkamah Agung itu yang terakhirnya kita sudah masuk ke dalam pengadilan. Ya. Terus yang selanjutnya itu Mahkamah Konstitusi itu bisa memutus pembubaran partai politik. Misalnya ada partai politik yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di Indonesia, bisa dibubarkan sama Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial ini lembaga mandiri, tidak boleh lembaga-lembaga lain itu ikut campur. Ya, dia bersifat mandiri. Lembaga yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenang bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Ingat ya, bersifat mandiri, tidak ada campur tangan. Dan DPD merupakan bagian dan anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Kan kita punya DPD kan, di setiap provinsi pasti ada. Dan itu merupakan wakil-wakil dari setiap provinsi. Nah, itu sudah jelaskan apa yang ada yang bertanya. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang bakalan kasih kalian nanti soal ya. Berarti tadi namanya sudah mengerti, ya? Ya. Ibu bakal berikan nanti soal. Tadi ibu sudah bagikan itu dikerjakannya, nanti dikumpulin langsung. Baik, hanya itu yang ibu bisa sampaikan. Tapi sebelum ibu tutup, ibu berikan kesimpulan bahwa Suprasulku itu merupakan mesinnya atau pemerintahnya, sedangkan infra itu masyarakatnya. Jadinya antara pemerintah dan masyarakat itu memang harus memiliki hubungan saling melengkapi dalam menjalankan sebuah negara. Dan tadi kan ibu katakan ada lembaga-lembaga negara, ada 8, ada MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, DPD, MA, MK, dan KY. Itu kan semua lembaga-lembaga negara yang ada di negara Indonesia. Dan untuk materi kita sampai ini, untuk pertemuan selanjutnya materi kita tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat ya. Sebelum ibu akhiri, baik kita berdoa dulu terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.